Halo semuanya, nama budaya. Saya Felicia, kelas 12 IPS dari Sekolah Mikasa Sukasa, Surabaya. Hari ini saya akan presentasi tentang upacara kematian dalam agama Buddha. Yang pertama ada pelaksanaan perlengkapan memandikan jenazah. Yang kita butuhkan adalah meja atau dipan untuk tempat memandikan jenazah. Kedua ada air basah. Yang ketiga ada air bunga. Yang keempat ada air yang dicampur dengan minyak wangi. Yang kelima ada sabun mandi dan shampoo. Yang keenam ada sikat gigi. Yang terakhir adalah handuk. Kemudian ada perlengkapan pakaian. Yang pertama, pakaian harus bersih dan rapi. Dan yang paling penting adalah bahwa baju yang dikenakan pada jenazah merupakan pakaian yang paling disenanginya waktu dia hidup. Yang kedua ada sarung tangan dan kaos kaki yang berwarna putih. Kemudian yang ketiga ada pakaian yang disesuaikan dengan adat masing-masing. Misalnya dengan menggunakan kain kafan. Kemudian perlengkapan jenazah. Yang pertama ada peti jenazahnya. Yang kedua ada kain putih untuk alas dan untuk melapisi sisi bagian dalam peti. Kemudian ada bantal kecil 3 buah. Lalu ada bunga yang terdiri dari bunga yang dirangkai untuk hiasan bagian dalam peti. Kemudian bunga yang untuk ditaburkan. Lalu ada 3 tangkai bunga, 1 pasang lilin, dan 3 batang dupa yang diikat dengan benang merah. Kemudian ada liang lahat jika dikuburkan, dan terakhir ada usungan. Kemudian ada perlengkapan persembahyangan. Yang pertama ada meja untuk altar, lalu ada 2 buah lilin berwarna putih, 3 ada dupa wangi, 4 ada buah-buahan, kemudian air untuk pemberkahan yang sudah diberi bunga di dalamnya, lalu ada 2 vas bunga, dan terakhir ada foto almarhum atau almarhumah yang diletakkan di tengah altar. Kemudian cara merawat jenazah. Sesaat setelah almarhum atau almarhumah menghembuskan nafas yang terakhir, badannya digosok dengan air kayu cendana atau dengan menaruh es balokan di bawahnya agar jenazah tidak kaku. Setelah itu, jenazah diletakkan di atas meja dan ditutupi dengan kain. Setelah itu baru dibacakan parita-parita atau doa-doa. Kemudian ada pembukaan. Pemimpin kebaktian memberi tanda kebaktian dimulai dengan membunyikan gong atau lonceng. Lalu pemimpin kebaktian menyalakan lilin, dupa, dan meletakkan dupa tersebut di dalam tempatnya. Sementara hadirin berdiri di sisi depan jenazah dengan bersikap anjali. Setelah dupa diletakkan di tempatnya, hadirin menghormat dengan menundukkan kepala. Kemudian pemimpin kebaktian membacakan Namakara Gata, Ubagana Makara, Pamsukala Gata, dan Mahajaya Panggala Gata. Lalu ada cara pelaksanaan pemandian. Yang pertama adalah jenazah disemayang. Setelah disemayangkan, kemudian diusung ke tempat pemandian yang telah disiapkan. Kemudian jenazah dimandikan dengan cara disiram air bersih terlebih dahulu, kemudian disiram air bunga, lalu dibilas lagi dengan air yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Lalu kemudian jenazah dikeramasi rambutnya dengan shampoo, kemudian disabun seluruh tubuh, seluruh badan giginya disikat dengan kukunya dibersihkan.
Setelah itu dibilas lagi dengan air bersih. Sehabis itu jenazah dilap dengan handuk. Pemakaian pakaian. Yang pertama untuk jenazah laki-laki. Pakaian jenazah laki-laki itu adalah baju lengan panjang, celana panjang, dan yang paling disenangi oleh almarhum waktu masih hidup. Rambut disisir rapi, bila perlu diberi minyak rambut. Lalu kedua tangannya dikenakan sarung tangan dan juga kedua kakinya diberi kaos kaki warna putih. Jenazah perempuan. Pakaian jenazah perempuan adalah pakaian nasional. Misalnya pakai baju kebaya atau memakai pakaian adat daerah. Dan khususnya pakaian perempuan yang disenangi olehnya waktu ia hidup. Mukanya lalu diberi bedak, rambutnya disisir rapi, bila rambutnya panjang bisa disanggul. Lalu kedua tangan diberi sarung tangan dan kedua kakinya diberi kaos kaki warna putih. Kalau yang terakhir ada jenazah khusus wanita. Pakaian khusus wanita adalah memakai jubah warna kuning dan tangannya diberi sarung tangan dan kedua kakinya diberi kaos kaki warna putih. Sikap tangan jenazah. Sikap tangan diletakkan di depan dada, tangan kanan di atas tangan kiri, dan sambil memegang 3 tangkai bunga, 1 pasang lilin warna merah, 3 batang dupa wangi yang diikat dengan benang merah. Sikap kedua, kakinya biasa dengan telapak kaki tetap ke depan. Lalu kemudian cara masukkan jenazah ke dalam peti. Peti jenazah yang sudah disiapkan, kemudian 4 sisi bagian dilapisi dengan kain putih, juga bagian bawah dan itu peti tersebut. Kemudian keempat sisi tersebut dipasang atau dihiasi dengan rangkaian bunga. Setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam peti dan kepala bagian bawah diganjal dengan bantal kecil. Begitu pula samping kanan dan samping kiri. Setelah itu peti masih dalam keadaan terbuka dibacakan parita-parita. Lalu ada kebaktian orang meninggal. Sebelum acara pembacaan parita-parita suci, pemimpin kebaktian memberi tanda bahwa kebaktian akan segera dimulai dengan membunyikan gong atau lonceng. Pemimpin kebaktian menyalakan lilin, dupa, dan meletakkan dupa tersebut di tempatnya. Dan hadirin berdiri menghadap ke peti jenazah dengan sikap anjali. Dan setelah dupa diletakkan, kemudian para hadirin menghormat dengan menundukkan kepala. Kemudian pemimpin kebaktian membacakan nama kata-kata Ubagana Makara, Isarana, Satyakiri Gayata, Dhamma Niyama Sutta, Buddhanusati, Dhammanusati, dan Dhammanusati. Kemudian ada menyemayamkan jenazah. Setelah peti jenazah ditutup rapat, jenazah dapat langsung diberangkatkan ke tempat pemakaman atau krematorium, ataupun dapat juga disemayamkan pada tempat yang telah ditentukan, tergantung permintaan keluarganya. Jika jenazah disemayamkan, maka di atas peti jenazah itu dibuat sebuah altar dan di atasnya dipasang 2 buah vas bunga di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian tengahnya dipasang foto almarhum atau almarhumah dan sebelah depan dipasang lilin dan di tengah dipasang dupa dan air untuk pemberkahan. Selama disemayamkan dapat dibacakan parita atau doanya yang sama pada waktu jenazah belum ditutup petinya. Pemberangkatan dari rumah duka. Bagi anggota militer, sebelum dibawa ke pemakaman atau krematorium, dapat diselenggarakan upacara kemiliteran. Bagi orang-orang biasa dapat langsung dibawa ke pemakaman atau krematorium. Peti jenazah
di bawah atau diusung dengan bagian kaki di depan dan bagian kepala di belakang. Dimakamkan atau dikuburkan. Setelah sampai di pemakaman atau kuburan, jenazah diletakkan di atas liang lahat. Petinya ditompang dengan 2 buah kayu. Bagi anggota militer diadakan upacara militer terlebih dahulu. Setelah itu baru jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Di krematorium atau diperabukan. Bagi jenazah yang akan diperabukan, setelah sampai di tempat perabuan atau di krematorium, jenazah langsung dimasukkan ke dalam tempat perabuan. Kemudian seluruh bunga-bungaan yang dipakai untuk menghias bagian atas peti jenazah tetap ikut terbakar. Apabila yang meninggal adalah seorang anggota militer, maka terlebih dahulu diadakan upacara militeran. Wanita atau pemimpin kebaktian bersiap-siap dengan membaca parita atau doa. Adapun doa atau parita-paritanya adalah sama saja dengan yang dilakukan di upacara pemakaman atau perkuburan. Setelah selesai pembacaan parita atau doa, lalu dilanjutkan dengan penyulutan api yang dilakukan oleh pihak keluarga, khususnya anak yang tertua. Kemudian ada pelarungan abu jenazah. Setelah pembakaran jenazah selesai, abu jenazah tersebut setelah dingin kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang tersedia. Untuk pelarungan abu jenazah tersebut, carilah tempat yang airnya jernih, misalnya di laut atau di danau. Setelah menemukan tempat yang airnya cukup jernih, lalu perahu yang membawa abu jenazah tersebut berputar membuat lingkaran sebanyak 3 kali putaran. Untuk putaran pertama, ditaburkan bunga-bunga yang sudah disediakan. Untuk putaran yang kedua, taburkan abu jenazah tersebut. Untuk putaran yang ketiga, taburkan lagi bunga-bunga. Kemudian ada pemakaman di laut. Untuk keluarga yang ingin melakukan upacara pemakaman di laut, dasar laut, pada prinsipnya tata cara upacaranya atau doa dan paritanya yang dibacakan adalah sama saja dengan upacara pemakaman yang ada di krematorium. Hanya saja pada upacara laut ini semuanya yang hadir harus naik di perahu. Sedangkan peti jenazah yang akan ditanam harus diberi banulan agar mudah tenggelam. Pemakaman di tempat pertempuran. Apabila ada seorang anggota militer yang meninggal di daerah pertempuran atau di medan perang, maka pemakamannya harus dilakukan secara darurat. Misalnya jenazah diamankan dan dimakamkan sesuai dengan keadaan pada saat itu. Bila ada rekan yang beragama Buddha, dapat dibacakan parita atau doa seperti di pemakaman atau di krematorium, tergantung situasi dan kondisi saat itu. Tetapi jika tidak ada rekannya yang beragama Buddha, boleh juga didoakan menurut agama dan kepercayaan teman-temannya yang ada. Yang terakhir ada kertas emas, juga dikenal sebagai uang arwah, merupakan lembaran kertas yang dijadikan persembahan bakaran dalam agama tradisional Cina. Juga penghormatan pada leluhur yang dilakukan saat libur atau waktu tertentu. Jinja dan persembahan berupa kerajinan kertas lainnya juga dibakar pada saat ritual pemakaman supaya roh orang yang meninggal tidak berkekurangan di akhirat. Itulah presentasi saya. Sekian, terima kasih.